Halo sore teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan baik ya sore ini ya. Ya sore ini kita masih ada seri melanjutkan seri yang lain seperti yang melanjutkan seri-seri sebelumnya ya. Masih seputar zat besi, ya. Zat besi itu, waduh, kita memang benar-benar dipusingkan dengan zat besi. Kalau main air minum itu udah zat besinya udah tinggi sudah pusing ya. Jadi kita masih membahas tentang Fe zat besi ya di air baku kita. Ya. Jadi bagaimana kita mentreatment air baku kita yang memang sudah terlanjur zat besinya tinggi ya, dan memang adanya itu kita nggak punya pilihan untuk air baku yang lain ya. Adanya air baku yang memang mempunyai kandungan zat besi yang tinggi. Nah, kalau video sebelumnya seperti yang di sini ya, saya membahas bagaimana mengoksidasi Fe atau kandungan besi itu menggunakan bantuan klorin ya, dengan bantuan klorin. Nah, kali ini kita coba bahas bagaimana mengoksidasi Fe dengan aerasi, tapi sedikit dengan setting pH. Ya, ternyata memang ada pengaruhnya ya. pH tertentu dengan aerasi, waktu aerasi itu penurunan kandungan Fe-nya itu berbeda-beda ternyata. Ya. Teman-teman bisa cari literatur ya. Saya baca-baca literatur itu ternyata seperti ini. Ya. pH air, pH semakin tinggi ya. pH air kita semakin tinggi, terus kemudian aerasi airnya kita kontakkan dengan udara dengan waktu yang sama, ternyata laju penurunan kandungan Fe itu lebih cepat kalau pH-nya itu lebih tinggi. Ya. Nah, ini menarik ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita punya pH misalnya punya pH 5 ya. Kebetulan air baku kita itu pH-nya 5 atau 6 gitu ya, 6. Nah, di literatur itu ada yang mengatakan penurunan Fe ya, penurunan Fe sampai ke batas yang kita inginkan, misalnya sampai 50% dari kandungan sebelumnya. Misalnya sebelumnya itu 10 ppm misalnya. Ya, 10 ppm akan kita turunkan 50%. Itu kalau dengan pH 5 ya. Dengan pH 5 itu kita butuh waktu setidaknya itu 1 jam ya. Setidaknya 1 jam untuk aerasi. Ya, air itu diaerasi, dikontakkan dengan udara 1 jam ya. Tapi dengan setting pH yang lebih naik lagi, lebih tinggi lagi, misalnya kita setting pH-nya itu di atas 6 ya, misalnya 7 ya. Itu untuk menurunkan kandungan Fe ya, itu cukup dengan waktu 15 menit. Ya, cukup dengan waktu 15 menit itu kandungan Fe kita itu sudah turun jauh ya. Sudah turun jauh, sudah di bawah 1. Ya itu kembali ya, itu tergantung dari volume air yang kita aerasi ya. Volume air yang kita aerasi atau seberapa bagus aerasi kita ya. Tapi intinya semakin pH-nya semakin tinggi, terus kemudian dengan aerasi yang sama waktunya, itu laju penurunan Fe itu semakin cepat ya. Semakin pH-nya semakin tinggi, laju penurunan Fe itu semakin cepat ya. Jadi kuncinya itu sebetulnya ada di waktu lamanya aerasi dan pH ya. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa cari alternatif, cari solusi ya. Gimana caranya kalau misalnya kita mempunyai pH yang tidak perlu di-adjust, tidak perlu di-setting ya, pH apa adanya, tapi kita perlu menurunkan Fe yang cepat
itu gimana caranya? Ya tentu saja dengan cara waktu aerasinya itu dilamakan, ya. Waktu aerasinya itu dibuat yang lebih lama, ya, sehingga kita lebih efisien, ya. Tidak perlu booster pH, tapi cukup cukup aerasinya dipanjangin lah waktunya, ya. Atau mungkin cara aerasi kita itu dibuat yang lebih baik, ya. Apakah airnya itu disemburin seperti itu ditambah dengan injeksi udara, itu juga bisa. Jadi seperti ada bubble dari bawah gitu, ya, dikasih udara tuh pelupuk-pelupuk lah, ya. Jadi kasih kayak udara, contohnya kayak di pompa akuarium itu, ya, jadikan bubble, ya, jadikan bubble itu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kandungan Fe dalam air baku kita itu sudah semakin turun, ya. Oke, ya, saya rasa itu, ya, teman-teman, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang saya share ini. Kita saling berbagi bagaimana caranya kita berupaya untuk memperbaiki proses produksi kita menjadi lebih baik lagi, kualitas airnya menjadi lebih bagus lagi, sehingga usaha kita akan semakin maju ke depannya, ya. Mungkin itu saja, teman-teman. Kalau ada pengalaman silahkan share di sini, dengan senang hati, ya, kita berbagi. Makasih, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel ini, ya. Mudah-mudahan channel ini menjadi channel yang berkembang, bermanfaat bagi banyak orang, dan lebih bisa membantu banyak orang. Makasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan.